Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yukhassuha nafsi wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita suatu anugerah yang maha besar bagi diri seseorang, yaitu anugerah iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Pemirsa Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kali dalam forum yang mulia untuk saling menasehati, untuk saling mengingati tentang diri kita, tentang kemana kita dan akan di mana akhir kita. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini semua umat Islam terpanggil dengan satu ayat, panggilan yang sering kita dengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanut, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan agar kalian bertakwa. Mungkin ini sering dibahas ya, tentang takwa, tentang target akhir daripada saum. Sebenarnya bukan saum saja, seluruh rangkaian amal ibadah ya, itu targetnya adalah takwa. Targetnya menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hanya Ramadan ini agak beda. Walaupun sholat itu dilaksanakan dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya, setiap hari ya, tapi ada satu amalan yang dilakukan selama 1 bulan, yaitu di bulan puasa. Sholat ada di dalamnya, zikir ada di dalamnya, yang disebut dengan amaliyah di dalam bulan Ramadan. Jadi tidak terhapus atau terpisah, menyatu, hanya tambah. Yang tadinya hanya sholat, hanya baca Quran saja, ada satu amalan yang diwajibkan, yaitu puasa selama 30 hari atau 29 hari. Yang targetnya sama, yaitu takwa. Ya. Orang menyebutnya Ramadan ini dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Bahkan lebih menungkik karena ini hanya sebulan, bahkan dikatakan bulan kaderisasi. Ya, di mana penggemblengan terjadi di bulan Ramadan. Allah memberikan stimulus, rangsangan kepada kita dengan menambah nilai pahala, dan bahkan ada satu malam ya, itu yang nilainya lebih daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi seluruh amalan-amalan ini ditambah. Ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sehingga tercipta sebuah suasana, sebuah atmosfer Ramadan ya, sehingga orang itu hanyut dengan Ramadan. Apalagi kita di negara yang mayoritas Islam. Pemirsa Darussalam yang berbahagia, itulah Ramadan. Hanya yang jadi masalah bagi kita, targetnya takwa, la'allakum tattaqun. Takwa ini umum. Apa yang takwa? Ya kan?
bentuknya seperti apa takwa itu, realnya seperti apa takwa itu, ya. Maka takwa ini kalau kita lihat, ya, adalah bentuk peningkatan kedekatan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, takutnya kita kepada Allah, harapannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Itu pun masih normatif, ya. Bentuk sesungguhnya apa? Dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang di awal saya sampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'atiu wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yukhasuha nafsah fa ulaika humul muflihun. Di ayat ini mungkin kita ambil sebagian. Fattaqullah mastata'tum, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, istitoah, ya, kesanggupan. Apa itu mastata'tum? Satu upaya maksimal yang kita mampu untuk mendekatkan diri pada Allah. Suatu upaya maksimal melaksanakan seluruh perintah Allah. Termasuk juga upaya maksimal untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Jadi mastata'tum adalah upaya maksimal. Maka kalimat ini, ya, bisa diartikan akan berbeda-beda si A, si B, si C. Tentu dengan kadar ketakwaan masing-masing. Kalau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Upaya maksimal, ya. Maka dari sini kita mencoba, ya, membuat nyata sehingga dapat diukur, ya, dapat dilihat, ya, dapat dirasa bentuk dari takwa itu. Apa misalnya? Ya. Misalnya takwa itu menjalankan syariat Islam. Syariat Islam yang bagaimana? Syariat Islam yang paling utama adalah sholat. Maka orang-orang yang beriman yang melaksanakan saum, kalau sebelumnya sholatnya misalnya tidak tepat waktu, dia berupaya di Ramadan ini untuk tepat waktu. Hasilnya setelah sebulan dia terbiasa sholat tepat waktu. Atau, ya, yang awalnya sholat itu hanya sering dilaksanakan di rumah, males, ya, dia berupaya untuk meningkatkan di bulan Ramadan ini untuk sholat berjamaah. Maka upaya ini, mastata'tum atau istitoahnya adalah berupaya. Karena di Ramadan itu tercipta atmosfer, suatu suasana, ya, mendukung untuk terlaksananya amal-amal kebaikan, yaitu sholat berjamaah. Hasilnya setelah Ramadan adalah dia terbiasa sholat berjamaah. Itu kan real, ya kan? Takwanya apa? Sholat tepat waktu. Takwanya apa? Berjamaah. Mungkin lebih hebat lagi, takwanya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini mungkin, ya. Jadi dia berupaya selama Ramadan ini untuk mempelajari makna-makna daripada takbir, iftitah, Fatihah sampai salam. Dia kaji lebih jauh sehingga dia mengerti bacaan tatkala takbir sampai salam, dan dia tahu kata per kata sedang bicara apa dia, bicara kepada siapa dia, berhadapan dengan siapa dia. Menimbulkan hasilnya adalah sholatnya khusyuk. Ini real. Atau yang paling juga, sholat sudah, ya, berjamaah sudah, berupaya setepat waktu sudah,
atau yang lainnya, yang biasanya baca Quran hanya ya waktu-waktu tertentu ya, atau hanya seminggu sekali, itu pun hanya Yasin doang. Dengan adanya program tadarus di bulan Ramadan, maka dia akan terbiasa nantinya setelah lepas Ramadan, dia tadarus dan tadarus. Dan bahkan tadarus bisa ditingkatkan dari selepas maghrib atau ba'da maghrib, dia menuju tadarus ba'da sholat. Setiap sholat dia tadarus dan tadarus. Inilah bentuk fattakullah mastata'tum. Jangan direndahkan, dikecilkan mastata'tumnya. Ya, yang tadinya sholat hanya maghrib doang, kemudian jadi tambah isya. Oke, itu mendingan. Tapi ini tidak kena standar. Tetap standarnya ada 5 waktu. Walaupun kita tahu realnya di masyarakat kita ya banyak orang yang Islam tapi tidak melaksanakan sholat. Hadirin Allah, mungkin yang terakhir, karena adalah target akhir adalah takwa, ya, kita sama-sama mencermati, mengkoreksi diri, melihat situasi dan kondisi. Masuk pada akhir Ramadan, ya, tatkala takbiran, tatkala kita selesai sholat Idul Fitri, tatkala kita menyantap hidangan, pakai baju baru dan sebagai silaturahmi, terjadi euforia Idul Fitri, pulang kampung, bertemu dengan sanak saudara. Ibadah-ibadah ini terlupa. Yang tadinya tadarus, hari itu nggak tadarus. Yang tadinya 5 waktu tadarus, dia hanya mencukupkan hanya beberapa kali tadarus. Kenapa? Euforia Ramadan. Kalau hanya 1 hari, kalau seminggu, kalau sebulan, akhirnya Ramadan yang sebulan itu hilang. Kenapa? Tidak ditarget. Tidak ada ultimate goal dalam prosesi kita beribadah di bulan Ramadan, yaitu saum. Alhamdulillah, inilah perlunya kita tetap fokus pada tujuan, orientasi hasil. Apa yang kita inginkan perubahan di bulan Syawal nanti? Apa yang kita inginkan selepas Ramadan? Apakah terbiasa lagi sholat tadarus? Kemudian terbiasa tadarus setiap ba'da sholat? Terbiasa berjamaah? Terbiasa tepat waktu? Dan sebagainya. Karena kita yakin kalau sholatnya baik, nanti amal-amal yang lain pun akan mengikutinya. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang-orang yang sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia dipelihara, dia dijaga, dia terbebas, ya, untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Dia ada nilai kedekatan dengan Allah, transendensi dengan Allah. Ya Allah, kami senantiasa berhubungan dengan, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau berbuat dosa. Itulah sholat. Sholat ini yang tidak ada habis-habisnya, yang tiap hari kita sholat, baik dalam keadaan safar, dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit sekalipun, dan bahkan sudah sakit akut, sholat bisa dilakukan dengan, ya, istilahnya simbolis atau gerakan-gerakan tertentu saja. Sampai pada akhirnya, ya, tatkala napas sudah berakhir, nyawa sudah terpisah dengan jasad, akhirnya dia disolatkan. Karena dia memang adalah orang-orang yang selalu sholat. Hadinullah, jadi akhir dari takwa atau target takwa ini yang paling terlihat adalah sholatnya. Kualitas sholatnya meningkat, ya. Nilai sholatnya meningkat, bobot sholatnya meningkat.
Ya, yang tadi biasa-biasa saja, dia sudah terlihat sholatnya di luar daripada biasanya, tepat waktu, berjamaah, dan bahkan dia khusyuk dalam sholatnya. Itulah salah satu gemblengan tarbiyah daripada bulan Ramadan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pribadi dan untuk kita semuanya, agar kita punya target di dalam bulan Ramadan yang sedang berlangsung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.